Sobat belajar kelas 5, kali ini kita akan mempelajari tema 5, dengan judul ekosistem. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam. Berikut jenis-jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia. 1. Pertanian. 2. Perkebunan. 3. Peternakan. 4. Perikanan. 5. Kehutanan. Proklamasi kemerdekaan memiliki arti bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, sejak tanggal 20 Mei tahun 1908. 3. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara lain. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Saling menghormati perbedaan. 3. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 4. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. 5. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Sikap gotong royong adalah suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga. Gotong royong dapat meringankan suatu pekerjaan, mempererat rasa persaudaraan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan fakta serta kenyataan. Berikut langkah-langkah dalam menyusun karangan non-fiksi, antara lain. 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Menyusun paragraf. Rangkuman atau ringkasan dapat diartikan sebagai hasil merangkai, atau menyatukan pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokoknya saja. Berikut langkah-langkah membuat ringkasan. 1. Membaca bacaan atau karangan asli untuk mengetahui kesan atau maksud pengarang. 2. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. 3. Menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, berikut contoh rantai makanan. 1. Tumbuhan padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi berupa gula. Oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contoh, konsumen tingkat 1 di ekosistem sawah adalah tikus. Biji padi yang dimakan tikus akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. 3. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Contoh hewan konsumen tingkat 2 dalam ekosistem sawah adalah ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Konsumen tingkat 1, tikus, merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2, ular, agar dapat bertahan hidup. 4. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah adalah burung elang. Burung elang mendapatkan energi dengan cara memangsa hewan ular. 5. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti tanaman padi. Jadi urutannya adalah, produsen dimakan konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. Konsumen 3 dimakan dekomposer atau pengurai. Jadi pada saat individu makhluk hidup dimakan oleh individu yang lain, maka akan terjadi perpindahan energi dari individu tersebut ke individu pemangsa.
Proses perpindahan energi itulah yang disebut dengan aliran energi dalam ekosistem. Urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dinamakan simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis ada yang disebut simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Ketampakan alam adalah ketampakan yang terjadi dengan sendirinya yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Ketampakan alam terdiri dari dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa daratan dan ketampakan berupa perairan. Berikut kenampakan alam Indonesia, yaitu 1. Pegunungan, merupakan bagian dari daratan bergunung-gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut, dan membentuk sebuah barisan. Contohnya Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Pegunungan Jayawijaya di Papua, dan sebagainya. 2. Gunung, merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Ketinggiannya mencapai 600 meter atau 1500 meter di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Semeru di Jawa Tengah, Gunung Kerinci di Sumatera Barat, dan sebagainya. 3. Dataran tinggi, adalah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Contohnya Dataran Tinggi Brastagi di Sumatera Utara, Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan sebagainya. 4. Dataran rendah, adalah daratan yang berada di ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Contohnya dataran rendah di pantai timur Pulau Sumatera, dataran rendah selatan Papua, dan sebagainya. 5. Pantai, merupakan perbatasan antara daratan dan perairan. Contohnya Pantai Ancol di Jakarta Utara, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan sebagainya. 6. Sungai, adalah aliran air besar di wilayah daratan yang terjadi karena alam. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat dengan panjang 1010 km. Ada juga Sungai Mamberamo di Papua dengan panjang 670 km. 7. Laut, adalah kumpulan air asin yang menggenangi permukaan bumi. Lautan merupakan pemisah daratan sehingga menjadi pulau dan benua. Contoh laut di Indonesia, antara lain Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Banda. Properti atau alat perlengkapan tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Tujuan penggunaan properti tari antara lain: 1. Sebagai hiasan. 2. Sebagai media atau alat bantu dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Contohnya selendang, kipas, payung, topeng, lilin, piring, kuda lumping, cambuk, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh tari dan propertinya. Tari piring, dari Sumatera Barat, properti yang digunakan piring. Tari payung, dari Sumatera Barat, properti yang digunakan payung. Tari cakalele, dari Maluku, properti yang digunakan parang dan tameng. Tari remo, dari Jawa Timur, properti yang digunakan selendang, gongseng atau gelang kaki. Tari bondan payung, dari Jawa Tengah, properti yang digunakan boneka, payung, kendi.